Jadi apapun yang berbau manis suka banget. Oke, ini fun fact, aku tuh dari kecil udah punya asma. Kak Reval, kasih saran dong buat teman-teman sobat Klik Dokter yang mau hidup sama kamu. Salah. Hai Sobat Klik Dokter, saya Dr. Melly. Di podcast kali ini kita akan ngebahas mengenai diabetes. Nah, di podcast kali ini saya nggak sendirian. Tentunya saya bersama seseorang yang sudah dikenal sama Sobat Klik Dokter. Siapa itu? Yaitu Kakak Reval Hadi. Halo. Hai dong. Ya, Kakak Reval Hadi ini diketahui keluarganya belakangan tuh punya penyakit ini, mengidap penyakit ini. Ada beberapa ya Kak? Ada beberapa memang. Jadi sebelumnya kalau aku boleh cerita, diawali dengan memang almarhum mamah itu dapat dari ibunya. Oke, jadi nenek tuh sebenarnya juga udah juga emang diabetes yang kalau nggak salah basah. Iya, ada basah sama kering kalau nggak salah, Dok. Aku nggak tahu sih istilahnya, cuman yang aku tahu sepertinya kayak ada yang kering dan basah. Nah, nenek itu yang basah. Nah, mama nggak yang sama kayak nenek gitu. Terus akhirnya mama taunya juga telat. Jadi saat aku umur 15 tahun, kita baru tahu kalau dia mengidap itu karena sempat serangan jantung, Dok. Serangan jantung. Serangan jantung, diawali dengan serangan jantung. Usia berapa itu Mama? Mama 53. 53 ya serangan jantung. Seumuran itu, lalu kita baru tahu tuh, oh ternyata mama punya diabetes nih. Oh berarti dapat dari nenek gitu kan. Baru mulai aware tuh sama penyakit ini. Karena kan kita sekeluarga juga baru tahu nih bahayanya diabetes gitu. Lalu sekeluarga akhirnya tahu mama ya dijaga dari mulai pola makannya, pikiran, terus juga semua nggak boleh makan nasi lagi. Aktivitas fisik. Iya, semuanya dia sangat-sangat pola hidup sehat gitu. Sampai dia meninggal juga gitu. Oke. Kalau nggak salah nggak cuma mama ya? Gak cuma mama, jadi ternyata kakak aku yang nomor 3 sama kakak aku yang nomor 6 juga potensi diabetes. Cuman mungkin tidak setinggi mama zaman dulu, cuman dia sudah punya diabetes juga. Oh oke. Jadi si mama itu mulai saat itu konsumsi obat rutin. Iya, konsumsi obat daily, sama dia juga tes gula darah tiap hari. Gula darah tiap hari. Kalau kakak tadi? Kalau kakak enggak, jadi dia lebih ke mengatasinya dengan puasa, Dok. Tapi itu ngaruh sih kata dia. Jadi dia lebih ke ngurangin nasi, terus puasa Senin Kamis, gula darahnya stabil. Oke. Gitu. Jadi tadi kan mama tahu pertama kali sebenarnya bukan karena gejala diabetes itu sendiri, tapi taunya tuh karena tiba-tiba serangan jantung ya. Iya, serangan jantung. Jadi awalnya tuh sebelum itu terjadi tahun berapa tuh ya? Udah lama. Udah lama juga. Aku 15 tahun berapa ya? Sekarang masih 21 sih, cuman Percaya. Beberapa tahun lalu, sekitar hampir berapa ya? Sekarang 28. Berarti 15, dari 13 tahun yang lalu, kira-kira sekitar 2009 ya? Iya, segitu aku baru tahu. Dari situ sebelumnya emang mama tuh punya pola makan yang berantakan, Dok. Dia suka makan yang manis-manis dari dulu, hobi banget. Jadi tuh emang setiap kan dulu sama Abah sering banget ke Belanda kan waktu itu, lama banget di sana. Hobinya itu makan coklat. Jadi anak-anak semua suka coklat dari kecil. That's why masak mungkin juga. Sambil masak. Jadi apapun yang berbau manis suka banget. Almarhum Abah juga gitu. Jadi emang semua makanan tuh kayaknya emang harus ada kecapnya, harus ada gulanya semuanya gitu. Nah, dari situ kita mulai berubah tuh pola hidup yang benar-benar makan nasinya nasi khusus. Terus juga dia konsumsi pare setiap hari. Terus juga beralih ke gula yang kalorinya rendah. Udah nggak ada gula pasir lagi sama sekali di rumah. Kalau Abah ada itu juga? Kalau Abah enggak. Kalau Abah enggak. Dia nggak punya diabetes ataupun penyakit lain sih. Nah, sebelum ada serangan jantung itu, tahu nggak sih sebenarnya awalnya kalau ternyata diabetes tuh bisa berbahaya gitu? Berbahaya, iya. Sebelumnya sih kita masih awam ya, karena kan
mungkin karena nggak menghadapinya sendiri gitu. Tapi ternyata pas kita sudah tahu, baru tuh berasa, wah ini tuh bahaya banget loh gitu. Harus benar-benar dijaga. Terus juga nggak cuman ngejaga makanan, tapi pikiran. Betul, pola Terus hidup yang juga lain. pola hidup, aktivitas yang fisik, olahraga. betul. Emang dulu sih almarhum mama kurang sih sama olahraga. Dia nggak begitu suka olahraga gitu. Namanya juga kayak ibu-ibu rumah tangga sudah lama gitu, jadi nggak terlalu suka, ya jalan-jalan juga jarang, emang rumahan banget gitu. Dari situ tapi mulai apa olahraga di rumah, karena emang sangat dianjurkan kan buat terus apa ya, produktif pokoknya. Produktif, betul. Jangan sampai Aktivitas fisik. gulanya naik terus gitu. Iya. Rasanya gimana sih? Jadi kan punya satu orang tua ya diabetes, terus sekarang punya kakak. Kakaknya usia berapa ya sekarang? Kakak yang nomor 3 usia 46. 46, terus yang satu lagi? Yang satu lagi yang potensi juga itu, sekarang di 36 kalau sekarang. Yang itu udah tegak diagnosis diabetes juga atau yang nomor 3 iya, yang nomor 3 iya. Jadi dia mengkonsumsi obat harian juga, cuma dosisnya yang rendah. Nah ketika dia tinggi baru tuh mulai dia ngecek juga kan. Jadi semua peralatan mama dulu, sekarang yang megang tuh dipakai sama kakak. Kakak nomor 3, betul. Jadi memang yang aku tahu juga, kalau kata orang banyak itu mungkin kan silang ya turunnya ya. Misalnya dari orang tua yang laki-laki ke anaknya yang perempuan gitu. Ternyata enggak ya dok? Enggak, semua bisa beresiko kalau pola hidupnya nggak benar gitu. Jadi emang penting banget yang tadi kakak Reva bilang. Saya sekarang mau mulai untuk hidup sehat tuh emang harus banget. Karena yang tadinya nggak punya potensi genetik aja ketika emang pola hidupnya buruk, kena. Apalagi yang udah punya potensi genetik. Balik lagi, jadi gimana rasanya punya keluarga yang kayak gitu? Jadi lebih hati-hati atau? Sangat-sangat apa ya, sebenarnya dibilang bersyukur, aku bersyukur. Karena di sekeliling aku jadi lebih aware lagi soal penyakit, nggak cuma diabetes. Jadi semua lebih kayak melek akan pola hidup yang sehat gitu. Jadi lebih ke prevention ya sekarang. Iya betul, ya. Jadi semuanya supaya jangan sampai kayak gitu. Iya, kakak yang pertama pun juga jadi selalu mengingatkan gitu untuk air putih yang cukup, terus makanan yang bergizi, jaga pola tidur dan lain-lain. Cuman susahnya itu sih dok, maksudnya kerjaan aku kan memang kayak kurang tidur gitu ya. Terus air putih kurang gitu. Jadi memang ya gampang banget untuk kena penyakit-penyakit gitu dok. Terpicu gitu. Jadi memang harus siap-siap emang komitmen untuk bisa pola hidup sehat. Dari kapan mulai, aku harus pola hidup sehat? Mulai kapan sih sebenarnya realize kayak aku harus mulai nih? Yang bener-bener dilaksanakannya itu sekitar 4-5 tahun lalu. 4-5 tahun lalu, hebat banget. Udah lama dong ya berarti. Udah lumayan lama. Apa aja yang dilakukan? Ceritain awalnya dong. Awalnya tuh ngapain aja, terus kesulitan-kesulitannya mungkin dari awal apa? Oke, mungkin karena udah dari awal, karena nyokap, karena mama juga dulu diabetes, jadi kan kita ikut berubah tuh polanya. Mulai dari yang tadi aku bilang juga, gula yang kalorinya rendah, terus kita emang nggak pernah. Jadi dari makanan dulu, iya. Berganti nasi, biasanya karena kadang nasinya khusus diabetes mama habis, kita stok nasi merah juga buat kita juga gitu. Jadinya itu udah lama banget. Terus memang aku air putih sih nomor 1. Baru tahu betapa pentingnya air putih itu setelah ya kerja kayak gini dok, karena sering kayak nanti deh minum, ternyata hidrasi kurang banget, terus gampang sakit gitu. Air putih nomor 1, jaga pikiran juga, sama memang pola makan aku lebih berubah sih dok sekarang. Dalam seminggu harus masuk, kalau nggak buah, kalau nggak sayur. Sudah harus, nggak bisa nggak. Dalam gitu. Seminggu tapi? Seminggu, misalnya 2-3 kali harus ada buah yang aku makan. Gitu. Mungkin aku kasih masukan sedikit ya. Sebenarnya tuh kita kalau mau terhindar gitu ya untuk mencegah penyakit diabetes itu sendiri, untuk konsumsi buah dan sayur itu harus setiap hari.
bukan tiap hari lagi, tiap kali makan Oh, baik. gitu. Jadi memang setiap kali makan sehari 3 kali itu porsi buah dan sayurnya harus masuk di situ. Jadi kalau kita lihat dari rekomendasi Kementerian Kesehatan, kita punya namanya piring makanku. Itu tuh ada 1 piring isinya tuh 1/4-nya itu ada karbohidrat, bisa nasi merah kayak tadi. Yang porsinya harus sama besar kayak porsi sayuran. Terus kemudian ada protein, jadi protein hewani bisa dari telur atau ayam, ikan, daging, dan sisanya adalah buah-buahan. Jadi setiap kali makan tuh sebenarnya harus. Jadi bukan seminggu 2 kali, 3 kali. Iya, itu mungkin karena dulu aku kan sama sekali jarang banget nyentuh buah sama sayur. Jadi udah ngeset harus seminggu 2 sampai 3 kali. Tapi itu aja udah bagus banget gitu. Banyak orang yang susah banget, sehingga yang terjadi adalah bukan cuma penyakit-penyakit yang tadi disebutin, tapi susah untuk ke belakang segala. Mungkin emang mulainya emang susah sih, Dok. Diawali dengan emang harus niat ataupun ada kesadaran yang aku alamin gitu dari keluarga yang mungkin mengidap diabetes, sehingga wah ini pelajaran berharga banget nih buat kita untuk bisa aware gitu terhadap kesehatan. Kalau nggak kita mulai ya sayang banget gak sih keluarga kita nextnya gitu. Betul. Jadi kalau sekarang yang diterapkan sama Kak Reval tuh makannya gimana? Apa udah benar-benar clean eating gitu? Jadi benar-benar pengen dibilang makan clean yang eating juga nggak 100% gitu, Dok. Tapi lebih ke nyeimbangin aja sih semuanya. Lebih ke protein yang bagus, terus juga nggak terlalu banyak makan junk food, terus gula tadi nggak pernah minum minuman kemasan yang manis-manis. Aku nggak pernah sih, udah menghindari banget, udah lama. Jadi emang air putih, terus juga kalau misalnya minum teh tiap hari, kan aku anaknya ngeteh ya, jarang banget kopi. Sama sekali nggak pakai gula? Pakai gula tapi dikit banget. Biasanya dulu tuh kalau zaman-zamannya kecil bisa 2 sendok gula 2 sendok makan, Dok. 2 sendok makan. 2 sendok makan. Padahal sebenarnya orang diabetes aja konsumsinya kan harus 50 gram tiap hari yang kena diabetes kan. 4 sendok makan gula dalam kan. 1 hari. Dalam 1 hari. Sedangkan aku minum teh tuh kayak 2 sendok nanti seharian tuh bisa 3-4 kali. Belum gula yang lain gitu. Banyak banget ya. Banyak banget. Dan baru tahu di situ. Sebenarnya kalau misalnya masih suka manis bisa di-replace, sebenarnya diganti pakai gula-gula yang bagus untuk kondisi diabetes ya. Kalau misalnya masih suka banget manis dan tidak bisa menghindari coklat sih, Dok ya. Coklat tuh emang nggak bisa hindarin, susah kayaknya. Mungkin kalau nggak pakai gula, jadi cuma dark coklat aja gitu. Iya, banyak yang rekomenin itu ya, lebih ke pindah dark coklat lebih bagus katanya. Jadi yang intinya less sugar lah gitu. Jadi kita mau ngambil manfaat baik coklatnya gitu, tapi tambahan gula sama creamernya enggak. Kak Reval sebenarnya dengan ada riwayat keluarga yang kayak gitu, ada nggak sih ketakutan diri sendiri tuh jangan-jangan nanti bisa kena juga ya? Oh iya, pasti ada ketakutan yang sama gitu, karena mungkin ya nggak cuman almarhum nyokap kan, tapi lebih ke kakak juga sekarang ngadepin gitu. Paling ya aku sebisa mungkin ngingetin sih, selalu ngingetin satu sama lain, karena mungkin aku punya keluarga cukup besar. Jadi setiap kakak tuh pasti selalu ngerimain kita tuh satu-satu. Jangan lupa ini, jaga kesehatan ini obat ini, vitamin jangan lupa dan lain-lain. Untungnya punya keluarga yang cukup suportif, jadinya mungkin sedikit berkurang ketakutan itu gitu. Karena emang ya saling jaga aja. Cuman memang kendalanya ya aku harus menjaga itu, Dok, menjaga pikiran-pikiran yang bikin kita worry gitu. Sebisa mungkin ya udah jalanin, cuman jangan sampai lupa gitu. Kalau ini punya riwayat keluarga yang diabetes, jangan sampai pola hidupnya nggak bagus gitu. Betul, jadi harus dijaga banget ya, jaga supaya terhindar gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya orang tuh bisa kena diabetes. Diabetes tuh kan sebenarnya ada 2 tipe ya. Ada yang tipe 1 dan tipe 2, ada yang tipe lain juga. Nah, kalau yang ada juga sebenarnya diabetes itu yang dari kecil sebenarnya. Jadi memang sel-sel pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin lah. Jadi dia lebih dini. Tapi ada juga yang karena pola hidup tadi. Nah, kalau karena pola hidup sebenarnya sekarang trennya itu udah mulai bergerak ke usia yang lebih muda. Jadi kalau dulu tuh mungkin usianya 50, 60 gitu baru kena ya. Kalau sekarang mungkin 20-an akhir, 30 tuh udah ada gitu yang kena. Jadi memang pola hidup sehat yang tadi Kak Reval ingin terapkan dan sudah terapkan sampai 5 tahun ya sekarang ya, hebat banget. Masuk 5 tahun. Itu memang sangat penting untuk mencegah kita sampai ke diabetes nanti gitu sih.
apa namanya? Yang aku tahu juga berarti yang tipe-tipe yang tadi aku bilang, maksudnya yang orang awam menyangkanya kayak ini kering ini basah, ternyata berbeda. Bukan itu. Sebenarnya sih itu kayak istilah awam ya. Istilah awam yang menyebutkan kalau punya luka gitu, jadi disebutnya tuh basah gitu ya. Tapi kalau enggak tuh kering. Tapi sebenarnya kalau dalam medis sendiri istilah itu sih bukan istilah yang sahih ya sebenarnya gitu. Dan bagaimana luka itu timbul sebenarnya adalah kalau memang kadar gulanya biasanya tidak terkontrol gitu. Jadi pun seseorang yang udah kena diabetes gitu, udah dikasih tahu bahwa dia didiagnosis diabetes, yang paling penting adalah mengontrol kadar gula darah itu jadi normal. Seperti tadi contohnya bagus banget tuh kakak ya kan, terus mama untuk tes setiap hari gitu. Mungkin nggak harus setiap hari, tapi setidaknya punya kontrol teratur dalam 1 minggu itu beberapa kali sehingga tahu gitu kadar gula darah hariannya itu bagaimana, apakah terkontrol atau enggak. Kalau terkontrol biasanya bisa terhindarkan tuh dari tadi misalnya luka dan penyakit komplikasi diabetes yang lain. Iya, karena emang setahu aku maksudnya diabetes tuh ya berbahayanya karena bisa ke semua. Betul. Jadi komplikasinya sebenarnya yang kita takut bisa gitu. Macam-macam dari mulai stroke terus jantung kayak almarhum mama juga sempat kena ke mata sama kaki, Dok. Betul. Jadi dia udah cukup lama tuh kakinya kayaknya entah kenapa syaraf di kakinya tuh kayaknya ada yang mati gitu. Jadi setiap kena AC tuh dingin, beku gitu. Iya memang bisa. Jadi memang tadi bisa stroke, terus ke jantung, retinopati diabetik tuh tadi ke mata, jadi menyebabkan gangguan penglihatan nih sampai dengan kebutaan, terus bisa ke ginjal, bisa ke semua sih, sampai dengan pembuluh darah ujung-ujung di kaki gitu. Jadi memang komplikasinya itu yang kita takutkan sehingga menjaga kontrol gula darah tadi jadi sangat penting dengan sangat penting, betul. Pola hidup sehat yang udah diterapkan sama Kak Reva. Oke. Dok, apa namanya kira-kira untuk kita ngejaga diabetes gitu ya, dengan makan makanan yang seperti apa sih? Kalau aku boleh tahu. Oke. Sebenarnya yang tadi Kak Reva sebutkan tuh udah hampir benar semuanya. Jadi memang kita harus tuh menghindari gula tuh benar banget. Terus kalau kita lihat buah-buahan itu intinya buah-buahan, kalau buah-buahan ada yang manis banget, ada yang biasa gitu ya. Nah itu kita punya kadar namanya indeks glikemik. Jadi indeks glikemik itu menggambarkan kadar gula darah setelah kita makan sesuatu. Nah, sesuatu makanan yang manis tuh indeks glikemiknya makin manis gitu, indeks glikemiknya biasanya akan makin tinggi gitu. Jadi paling gampang sih ngingetnya kayak gitu. Jadi kayak yang tadi Kak Reva sebutin untuk makan sayur, kemudian buah, proteinnya juga bervariasi, itu sangat baik. Tapi itu boleh sih. semua atau mungkin ada beberapa makanan yang ini kalau bisa jangan deh gitu. Yang ini aja gitu. Secara umum sih ya gula. Yang jangan banyak gulanya gitu. Ya, tapi kan hampir semua ada gulanya kan, Dok. Itu yang bikin kita kadang suka bingung. Sebenarnya gula sederhana sih yang harus kita hindarin banget. Gula sederhana tuh ya apa? Gula pasir, terus sirup, terus minuman kemasan yang banyak gulanya. Jadi ya kayak gitu. Gula sederhana termasuk madu ya. Jadi kalau untuk di dewasa memang tidak boleh terlalu banyak gitu konsumsinya. Gula sederhana yang kita hindarin. Tapi kalau misalnya untuk gula-gula yang lain kan yang mana nih? Nah tadi kalau misalnya gula pengganti misalnya yang beberapa merek ada itu, ya itu masih boleh digunakan. Terus kemudian kalau yang harus dihindari lagi itu sebenarnya yang bertepung ya, karena tepung tuh jahat banget ya. Lumayan, ya gimana ya bilangnya kan jahat banget. Cuman dia lebih cepat meningkatkan kadar gula darah gitu. Jadi memang lebih baik tadi makannya lebih seimbang, ada sayur, terus protein, karbohidratnya seperti nasinya ya secukupnya aja dari tadi komposisi piring itu. Gitu sih. Dok, ini aku mau nanya, kan banyak banget seliburan di sana tuh banyak banget mitos dan fakta yang aku sebenarnya pengen banget tanyain ke dokter beberapa. Ini bener apa enggak? Jadi aku pengen tanya nih, Dok. Ada yang bilang katanya pernah penderita diabetes, boleh nggak sih makan semangka? Semangka ya, oke. Ini sebenarnya tergantung semangkanya nih. Kayak tadi yang aku bilang, kalau misalnya bukan semangat kakak ya? Bukan.
Baik. Oke, jadi semangka itu tergantung kan tadi, tergantung dari indeks glikemik ya. Semakin dia manis, maka biasanya indeks glikemiknya semakin tinggi. Jadi kalau boleh atau tidak makan semangka, mitos atau fakta boleh, tapi pilih semangka yang tidak terlalu manis. Oke, baik. Yang kedua, ini kalau ada luka sulit sembuh, pasti kena diabetes. Mitos atau fakta tuh, Dok? Mitos atau fakta? Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya ada luka sulit sembuh, multifaktorial banget. Tapi salah satu yang harus kita cari tahu memang kadar gulanya darah dulu tuh gimana. Oke, gitu. seberapa normal atau tidak? Normal atau tidak normal. Kalau memang tidak normal, salah satu yang bikin luka itu sulit sembuh memang bisa kadar gula darah yang tinggi. Oke. Nah, yang ketiga nih, orang yang kurus pasti tidak terkena diabetes, Dok. Mitos atau fakta? Pasti nggak diabetes. Pasti Orang nggak diabetes kurus gitu. pasti nggak diabetes. Ini pasti mitos sih. Karena Mitos, ya? iya, semua orang mau gemuk, kurus itu bisa diabetes. Dan hampir semua umur ya, maksudnya yang muda aja tadi bisa kena diabetes juga. Betul. Kan? Jadi kalau ngelihat ukuran sih nggak bisa memastikan sih dia diabetes atau enggak. Berarti mitos. Oke Kak Reval, jadi tadi kan kita lempar ada Q&A, ternyata ada respon nih dari Sobat Klik Dokter. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke sosmednya Klik Dokter. Oke. Ini yang pertama dari Reca Rocu. Dia bilang, Kak Reval, sakit paling parah yang dirasain tuh apa? Mungkin gini kali pertanyaannya. Kak Reval pernah sakit paling parah apa? Terus gejalanya gimana? Dan yang dirasain tuh waktu itu apa gitu? Oke, ini fun fact, aku tuh dari kecil udah punya asma. Oh iya? Iya, jadi dulu tuh nggak bisa kena debu, nggak bisa dingin. Udah gitu aku sempet dalam 6 bulan, sebulan itu 3 kali masuk rumah sakit untuk dioksigen. Nebu, uap-uap itu. Karena mungkin, karena rumah kan banyak kakak ya. Jadi mungkin berdebu dan lain-lain, kurang bersih. Aku sama kakakku nomor 5 tuh asma. Itu cukup parah sih, jadinya mengganggu banget. Sekolah nggak bisa sekolah, terus flu berat, terus kayak sesak, sampai bunyi yang gitu. Oke. Terus kasihan banget, itu dari kecil kayak gitu? Dari kecil, mungkin itu sih yang menurut aku parah. Cuman kayaknya gede-gedean nggak begitu berasa lagi tuh, Dok. Berasa lagi, ya. Biasanya udah mulai beradaptasi ya. Pakai ini berarti inhalan? Iya, pakai rutin. Dulu. Tapi sekarang udah nggak. Sekarang udah. Terakhir umur berapa? SD. SD. Oke. Jadi fun fact bahwa Kak Reval punya asma waktu kecil. Iya, betul. Nah, terus yang kedua dari Hanika. Oke. Namanya lucu ya? Iya, Hanika. Kak Reval minum suplemen nggak sih biar badan tetap fit? Suplemen tuh bisa kayak apa sih, protein gitu kali ya? Apa gimana, Dok? Boleh, vitamin, mineral. Vitamin iya, aku hampir setiap hari sebenarnya minum vitamin. Cuman kalau misalnya aktivitas aku padat banget, baru aku ada beberapa vitamin yang aku konsumsi. Gitu, yang multivitamin gitu. Tapi emang daily paling minum vitamin D, vitamin C, terus juga kadang minum zinc. Terus juga apa ya? Omega 3. Iya, itu nggak pernah lepas sih, selalu minum. Lengkap sih udah ya. Vitamin C, vitamin B, terus kemudian zinc ya. Zinc juga. Omega 3. Oke, terus yang berikutnya dari DTA Dini. Bang Reval, dalam seminggu berapa kali workout? Kenapa sih nanya mau ikut ya? Oh gimana? Kayak gitu. Aku jadi gini, Dok. Aku karena mungkin abis itu ada pertanyaan di bawahnya, di mana? Di mana gitu. Mau samperin. Jadi karena aku mungkin kerjanya kadang suka kurang bisa tahu waktu pasti kan. Jadi mungkin aku lebih ke home workout. Kadang berapa lama? Kalau lagi tidak malas, biasanya seminggu sekali. Kalau lagi tidak malas. Cuman kalau lagi malas seminggu sekali. Cuma kalau lagi bener-bener rajin tuh bisa seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali home workout gitu. Nah, kalau workout di luar berarti enggak ya? Berarti belum ada yang bisa ikutan bareng. Cuman gini, aku jadi kadang karena misalnya satu project nih 2 bulan full syuting gitu kan, itu nggak sama sekali nge-gym. Ya. Nah pas kelar baru aku mulai lagi gitu, Dok. Jadi emang kurang pasti sih kalau untuk waktu gitu. Tapi makanya home workout yang lebih rutin ya? Iya, daily. Oke. Kak Reval,
kasih saran dong buat teman-teman sobat Klik Dokter yang mau hidup sama kamu. Salah. Yang mau hidup sehat dong ala Kak Reva. Boleh, hidup sama aku juga boleh. Iya. Oke, saran ya buat sobat Klik Dokter yang pasti yang utama menurut aku ya itu jaga mindset, pikiran yang pertama. Karena itu menurut aku penting. Pilah-pilahlah pikiran mana yang lebih penting dan prioritaskanlah. Jadi kasih porsi yang seimbang. Dari situ baru mulai ke air putih. Karena menurut aku air putih penting banget. 2 liter kalau bisa setiap hari. Baru mulai set up plan. Meal plan yang baik buat kita. Kayak misalnya breakfast benar-benar di waktunya. Terus juga lunch di waktunya. Makan malam juga di waktunya. Dengan memang kebutuhan kamu apa. Kayak misalnya aku nih lagi pengen gemukin badan. Ya udah berarti asupan makanan ini dilebihkan gitu. Buah, sayuran jangan sampai tinggal. Memang mungkin mulainya tuh susah. Tapi ketika sudah menjalani, nanti kalian rasain sendiri badannya tuh lebih enak. Oke, jadi itu ya tips menjaga pola hidup sehat dari Kak Reval. Iya. Nah, sekian sharing session kita kali ini. Terima kasih Mas Reval sudah datang ke podcast Demi Sehat Klik Dokter. Sama-sama dok. Makasih juga untuk Sobat Klik Dokter yang udah nonton sharing-sharing kita kali ini. Jangan lupa follow sosial media Klik Dokter. Yuk Sobat Klik Dokter, jaga sehatmu bareng Klik Dokter. Bye-bye. Klik Dokter.